Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah. Masyaallah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Baik, sebelum masuki sesi yang pertama yaitu nasihat pembuka oleh Ustadz, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa acara ini juga disiarkan oleh beberapa radio di berbagai daerah. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina, maksud kami Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan yang terakhir Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada radio-radio yang telah kami sebutkan karena membantu penyiaran program ini di berbagai daerah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barak. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita sekarang dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ketaatan. Semoga Allah Jalla Jalaluh menyempurnakan nikmatnya untuk kita, sehingga dengan hidayah tersebut kita masuk surga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang tadi disebutkan nama-namanya, ana lupa. Kita tuh sering lupa sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk kekufuran manusia, dalam riwayat athar dari Hasan Basri, dia mengatakan, ni hamba mengingat-ingat musibah, menghitung-hitung musibah, dan melupakan nikmat. Seakan-akan hidupnya susah melulu. Belum selesai nih COVID-19. Kalau dulu awal-awal corona ya, jumlah yang positif itu 1.000 kita takut. 1.500 Masya Allah. Sekarang levelnya itu 3.000 ke atas. Ada apa sebenarnya? Sampai kapan kita akan seperti ini? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas nikmat Allah jauh lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Kalau kondisi seperti ini baru 6 bulan, baru 7 bulan, anggap setahun, anggap 2 tahun, anggap 5 tahun. Bandingkan dengan hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang Allah memberikan nikmat kepada kita, namun kita sering melupakannya. Innal insana li rabbihi lakanud
wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kita tuh sadar dengan kondisi kita. Kita memang kayak gitu. Dan Allah menyebutkan manusia itu kecintaannya kepada harta besar sekali. Kadangkala nih, dengan kondisi COVID-19 ini, ada sebagian orang yang lebih mementingkan harta daripada kesehatan dirinya. Dia gak peduli dengan urusan kesehatan. Padahal engkau kumpulkan semua harta di muka bumi ini, gak akan dapat membeli kesembuhan. Mahal yang namanya kesembuhan itu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, tatkala para sahabat berbincang tentang kekayaan, tentang harta, apa kata beliau alaihi salatu wassalam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa kekayaan itu, nggak apa-apa, nggak tercela asalkan orang itu bertakwa. Walakinna as-sihha khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Maka jaga kesehatanmu, sayangi dirimu. Tubuh itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk menjaga dirinya dengan beribadah kepada Allah, berdoa setiap hari pagi dan petang, ikutin protokol kesehatan sambil terus berdoa. Semoga COVID-19 segera pergi dan kita kembali hidup normal dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan. Baik, demikianlah nasihat pembuka oleh Ustadz. Semoga para pemirsa sekalian, kita semua bisa mengambil faedah dari nasihat yang beliau sampaikan. Baik, kami persilahkan pada para pemirsa dan juga para pendengar radio sekalian, apabila ingin bertanya atau konsultasi seputar permasalahan keluarga, silahkan menghubungi line interaktif Fatwa TV di 0331 544 6087. Ya, sudah ada panggilan yang menunggu, bisa langsung kita angkat, Ustaz. Masya Allah, tafadhal. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Wardani di Palembang, Ustadz. Ya, silahkan Ibu. Ahlan wa sahlan. Nah, silahkan Ibu. Ini Ustadz, saya kan tempo hari ikut paman di Palembang. Terus sudah saya menikah, suami saya itu diberinya rumah. Waktu sebelum diberi rumah, suami saya itu ngomong, "Nak, mau enggak kamu saya beliin rumah itu?" Terus suami saya, "Ya mau, Pak, kalau dibeli." Terus saya, "Bapak untuk apa?" katanya. "Bapak untuk apa?" katanya gitu. Nah, terus sudah 4 tahun paman saya tuh tidak panjang umur, meninggal. Meninggal. Sudah itu saya kan pindah dari kota yang di tempat paman tadi. ya, Pindah ke kabupaten. Sudah itu istrinya itu kenapa kemarin tuh waktu puasa Ramadan menggugat sama saya tuh, katanya. menggugat rumah tersebut. Iya, katanya, "Nak, Ibu nak jual rumah itu." Kaget saya. 7 hari puasa. Kaget betul saya. Saya kira kan sudah dikasihkan, Ustaz. Ya. Almarhum tuh, Bapak almarhum tuh. Terus besok ambil uangnya ya gitu. Terus saya diambil sama suami saya tuh. Itu paman dari saya itu, bukan Iya. dari suami saya. Betul, paman ibu gitu. Ya, paman ibu, tapi manggilnya bapak kan. Iya. Udah anak sendiri gitu. Nah, terus ini kemarin sudah puasa 1 minggu kok saya dimintai sama ibu yang itu, istrinya bapak. Paman, ya, istrinya paman itu. Minta katanya,
Nak rumah itu nak dijual katanya. Astagfirullahaladzim. Pas bulan puasa pula sudah hampir 40 tahun baru digugat. Gimana itu Ustaz? Berapa tahun akhirnya? 4 tahun ya kejadiannya? Hampir 40 tahun. 40 tahun? Iya, hampir 40 tahun digugat. Baru digugat gitu kan? Nah. Ya, sedangkan itu tuh hampir 40 tahun. Nah. Sedangkan saya sudah sudah buat sertifikat atas nama saya. Betul. Nah, kan farman saya, dari saya jadi doa terus setiap saya ya alhamdulillah lah doai paman saya tuh. Kok pertengahan pas 1 minggu puasa kok digugat, ya Allah kok pas puasa pula, ngapalah tidak sebelum puasa paman itu. Kok sudah lama baru digugat. Astagfirullahaladzim, saya Allah mau minta petunjuk sama Allah teruslah nih. Iya. Mohon sama Ustadz gimana itu solusinya. Nah. Terus kemarin kalau ada apa-apa dengan istrinya itu, dengan istri paman tuh ya saya yang beri, kalau kata saya tuh kalau pamannya nggak langsung bilang gitu kan, saya yo mesti ngasih apa ya. Iya. Karena kan saya dikasih kan biasanya dia tuh walaupun tidak tuh saya tahu Mak Ustaz itu kita kan orang beriman ya. Wah, betul, Tuhan betul. tuh mana itu mohonlah siap kalau gitu solusinya tuh gimana tuh. Iya. Nah, jamaah rahimakumullah ya, kita melihat urusan harta ya, memang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa oleh kefakiran. Subhanallah, beliau nggak takut. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya, yang aku takutkan adalah tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya yang akan terjadi tatkala dunia dibentangkan, kalian akan bersaing. Bersaing untuk mendapatkannya. Dan ketika orang bersaing biasanya dia akan sikut sana, sikut sini. Karena dalam persaingan itu terkadang satu orang yang jadi pemenangnya. Maka dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kalau tadi pertanyaan ibu ya, setelah 40 tahun, ini mungkin menunjukkan bahwasanya memang rumah itu diberikan kepada keponakannya. Dan kita tahu yang namanya pemberian ya sudah, itu jadi hak milik. Kalau memang itu pemberian, kalau itu peminjaman ya dibalikin. Tapi wallahu a'lam bishawab, setelah 40 tahun seakan-akan di 10 tahun pertama nggak ada masalah karena memang udah diberikan dia. Kenapa setelah 40 tahun baru terjadi penggugatan? Namun masalah seperti ini memang tidak bisa ditanyakan lewat fatwa seperti ini. Karena sudah masuk bab pertikaian. Yang bab pertikaian itu ya harus ke hakim nantinya. Untuk didengar dari semua pihak. Apakah yang ibu sampaikan itu benar? Atau ternyata dari pihak sana beranggapan enggak, tidak ada pemberian sebenarnya umpamanya. Namun wallahu a'lam bishawab, kalau lihat tadi ibunya sudah sertifikat, udah dirubah jadi namanya, nggak ada masalah selama ini gitu loh. Kenapa sekarang ada masalah? Tapi memang kalau sudah masalahnya bab-bab pertikaian ini tidak ke dewan fatwa ya, tapi lebih kepada pengadilan nantinya. Namun nasihat ana sebelum berangkat ke pengadilan, sebelum berangkat tadi urusan gugat menggugat, coba damai. Mudah-mudahan bisa ketemu bahwasanya masalahnya di mana. Orang itu kadang-kala ya, ana merasakan sendiri. Ana tuh kalau punya uang, ana nggak mikir duit. Tapi kalau uang habis, ana mikir siapa yang punya utang sama ana ya. Jadi kita cari-cari itu karena memang kita lagi butuh gitu loh. Jadi kayaknya setelah 40 tahun ini kayaknya dia butuh duit gitu loh. Dia berpikir mana yang mungkin masih bisa diambil gitu ya. Dia mungkin seperti itu. Artinya
pihak keluarga paman mungkin sekarang sedang butuh fulus ya, sehingga dia menggugat hal itu. Maka ibu coba damai sebelum urusannya diangkat ke pengadilan, sambil terus berdoa kepada Allah SWT. Karena kita tahu kita nggak boleh makan hak orang ya. Kalau memang itu hak orang ya tentunya kita balikan ke orang tersebut. Tapi kalau hak kita ya kita pertahankan hak kita. Namun Rasul SAW pernah mendapati 2 sahabat bertikai. 2 sahabat nih. Ka'ab bin Malik bersama Ibn Abi Hadrat. Nabi lagi di rumahnya, nih Ka'ab bin Malik sedang menagih hutang kepada Ibn Abi Hadrat. Suaranya keras, biasa ribut lah. Ketika terjadi keributan, Rasul SAW keluar dari rumahnya mengatakan kepada Ka'ab, ya Ka'ab, ikhlaskan separuhnya. Ikhlaskan separuhnya. Lalu beliau mengatakan kepada Ibn Abi Hadrat, qum fakti, kau bangun, kau bayar. Udah diikhlaskan setengahnya. Jadi kadang-kala memang untuk menyelesaikan pertikaian itu ya dengan damai, ya udahlah bagi 2 umpamanya itu gimana. Kalau memang kondisinya mereka butuh uang ya. Padahal tahu itu haknya Ka'ab uang itu, tapi Nabi ingin permasalahannya selesai. Mungkin itu bisa menjadi solusi nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu Wardani di Palembang. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, sudah ada penelpon berikutnya yang menunggu, Ustaz. Ya. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu sama Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Naam, silahkan ukhti. Maaf Ustaz. Gini Ustaz. Ya. Status saya itu, status keluarga saya itu poligami. Saya istri kedua. Sebelumnya suami saya menikahi saya setelah dia menceraikan istrinya, istri pertamanya. Ketika kami menikah siri, lalu kemudian beberapa bulan kemudian saya hamil, beliau meminta saya untuk menggugurkan kandungan saya. Allah. Tapi saya tidak mau. Saya meneruskan kandungan saya. Beberapa bulan kemudian dia rujuk dengan istrinya yang pertama. Saya terus terang sebenarnya kecewa, tapi saya coba jalani dan saya ceritakan ke keluarga besar saya. Kebetulan ayah sudah almarhum, tinggal ibu dan saudara-saudara saya. Nah. Saudara-saudara saya ini sangat kecewa dengan keputusan suami saya ini. Ya. Mereka meminta suami saya ini untuk silaturahim dengan kakak-kakak saya ini, dengan saudara-saudara saya. Ya. Menjelaskan maksud keluarga saya ini berbicara baik-baik, Ya. duduk baik-baik, berbicaralah keluarga gitu, maksudnya antara seorang ipar dengan keluarga, seperti gitulah Ustadz. Iya. Tapi suami saya tidak bersedia. Dan puncak akhirnya kemudian beberapa saudara saya itu mendiamkan saya. Iya. Dan puncaknya adalah ketika pandemik ini, istri yang pertama itu ada di luar di provinsi lain, Yeah. di luar Pulau Jawa. Nah, puncaknya di pandemi ini dia pulang ke istrinya yang pertama. Iya. Padahal kondisi di Jakarta tidak boleh orang keluar dari Jakarta. maksudnya dari Jakarta, tapi dia banyak alasan untuk bisa keluar dari kota Jawa inilah maksudnya Ustaz. Hampir 5 bulan suami saya di sana, dan kebetulan di kota yang sama itu ada saudara saya dan ibu saya. Masya Allah. Dan dia tidak
Dan selama 5 bulan lebih itu 2 kali Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha, dia tidak bersilaturahmi dengan ibu saya. Ya. Dan alhamdulillah beberapa minggu ini dia sudah pulang ke sini, dan itu memicu kemarahan kakak saya. Ya. Sampai kakak saya memblokir nomor saya. Oh ya Ustadz, alhamdulillah saya bekerja dan perekonomian itu hampir 90% saya yang tanggung. Alhamdulillah dia bisa membelikan diaper dan susu untuk anaknya. Tapi yang saya juga sangat sedihkan adalah dia sudah berubah dengan anak sambungnya, anak saya yang terdahulu itu sifat dan tingkah lakunya berubah seperti itu, Ustaz. Saya bingung saya harus seperti apa lagi, karena saya sebenarnya sudah mengajak suami saya untuk konsultasi dengan Ustadz, maksudnya Ustadz yang bisa ditemui, cuman karena dalam kondisi pandemik ini tidak bisa bertemu langsung. Cuman sebelumnya saya pernah WA dengan Ustadz yang ada di Jabodetabek ini, menyarankan untuk sebaiknya saya meninggalkan suami saya, karena dengan kondisi suami saya tidak menafkahi saya dengan proporsional, tidak menyambung silaturahmi dengan keluarga, bahkan ibu saya tidak baik dengan anak sambungnya. Saya sekarang harus bagaimana, Ustadz? Afwan, mohon petunjuknya. Siap, barakallahu fiki. Semoga Allah mudahkan urusan nanti. Yassarallahu Amin, ya Allah. umuraki. Yassarallahu umuraki. Naam jamaah rahimakumullah. Kita melihatnya ternyata ada banyak masalah di muka bumi ini. Antum gak sendirian ketika antum punya masalah. Ada saudara-saudara antum, saudara-saudara anti yang juga punya masalah yang kurang lebih mirip atau bahkan lebih parah. Kalau ngelihat cerita hamba Allah ini di Bekasi ya, ngelihat kayaknya suaminya memang bukan orang soleh. Ketika hamil diminta menggugurkan, ini udah nggak benar. Artinya gimana dia mau menggugurkan itu anak dia gitu loh. Itu anak dia. Ini menunjukkan kalau dia memang bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Dan kesininya memang terbukti gitu kan. Silaturahim gak dijaga, kewajiban memberikan nafkah juga tidak diberikan ya. Kondisi udah dia yang punya salah, dia yang numpang sama istrinya. Kalau lihat kan sekarang kan kondisi suami itu numpang sama istrinya, numpang hidup sama istrinya, semua biaya istrinya yang memberikan. Malah dia kurang baik sama anak sambungnya ya. Anak kandung? Enggak, ada anak sambungnya, anaknya istri yang dari yang awal gitu loh. Anak sambungnya itu. Maka kalau dikatakan tadi ada yang menganjurkan untuk bercerai, bercerai itu salah satu solusi. Kalau memang nggak bisa diperbaiki. Tapi sebelum melangkah untuk gugat cerai. Karena memang orang menikah kan ingin sakinah, mawaddah warahmah. Kalau ternyata di rumah yang ada ribut ya, dia ingin kasih sayang suami yang ada KDRT, umpamanya seperti itu. Dia ingin hubungan antara dua keluarga ini diridhoin Allah SWT, ternyata malah yang ada memutuskan silaturahim gitu. Maka nasihat ana, coba diperbaiki suaminya. Ada usaha untuk memperbaiki dia. Langkah-langkahnya diambil, konsultasi. Karena banyak orang di muka bumi ini yang merasa baik. Paling sulit tuh memperbaiki orang yang merasa baik. Maka sekarang bagaimana menunjukkan kalau dia nih salah. Tapi kalau istri yang ngasih tahu kadang-kadang gak terima. Karena dia merasa lebih ngerti, lebih tahu. Makanya orang-orang yang menikah lebih dari satu ini, persiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan nanti pada hari kiamat.
Apakah engkau melakukan keadilan kepada istrimu atau tidak? Maka kalau tadi anti sudah mendapatkan nasihat ya dari seorang ustadz untuk ya berpisah sama suami. Memang kadangkala kita itu dilema. Sama suami udah kayak gitu, sama keluarga nggak baik. Artinya anti kan perlu sama ibu anti perlu sama kakak-kakak anti. Kalau ternyata sekarang anti gara-gara suami ini sama suami nggak baik sama keluarga ribut. Terus apa manfaatnya dapat suami kayak gitu? Yang tidak mendatangkan kedamaian, yang tidak membawa sakinah, yang ada membawa petaka di dalam keluarga inti anti. Maka kalau usaha memperbaiki nggak bisa, maka bercerai menjadi solusi. Dengan harapan ya suami jadi tahu diri dan hubungan anti sama keluarga jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallah. Ya, sepertinya sudah ada panggilan yang menunggu. Ya. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Malang. Ya, silahkan. Saya ingin mengkonsultasikan saudara saya. Nah. Jadi, Tafadhali. seorang suami istri Ya. dengan 4 orang anak. Mereka terpisah. Jadi karena suaminya bekerja di luar Jawa, si istri di Jawa dengan 4 anaknya. Ya. Kemudian tiba-tiba si suami menikah lagi. Ya. Padahal si suami posisinya masih punya hutang dan berkunjung ke istrinya yang di Malang itu hanya setahun 2 kali. Kemudian menikah lagi alasannya adalah karena ada wanita yang mau untuk dimadu dan tidak membutuhkan nafkah. Padahal kalau secara dilihat secara ekonomi, hidup berjauhan dengan istri saja masih kekurangan. Kemudian si suami berdalih, mereka sudah menikah, si suami berdalih bahwa tidak ada pembagian hari, jatah hari. Beliaunya, si suami berdalih seperti istri Nabi Ibrahim yang berjauhan, jadi tidak ada jatah hari. Padahal sebelumnya ada jatah hari untuk istri yang di Malang, meskipun secara virtual, seperti itu. Iya. Itu bagaimana sikap yang harus diambil oleh istri dan mohon nasihatnya untuk sang suami. Nah, sang suami dengar nggak minta nasihat? Mudah-mudahan. Insya Allah lihat. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah. Kayaknya kita semakin banyak suami-suami yang nggak bener ya. Suami-suami yang nggak tanggung jawab ini. Subhanallah jamaah. Iya. Jamaah rahimakumullah. Menjadi laki-laki itu berat. Jadi kadang-kala perempuan ada yang mengatakan enak jadi laki. Semua sudah ditentukan. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Laki-laki ada porsinya yang harus dia kerjakan. Dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Perempuan juga seperti itu. Namun kalau tadi cerita ya, pertama laki-laki nggak tanggung jawab, terus yang kedua ini juga laki-laki yang kemudian kawin lagi. Kalau bicara kawin lagi boleh dia kawin lagi. Dia mau nikah lagi tapi syarat dan ketentuan berlaku gitu loh. Artinya kewajiban seorang laki-laki itu memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika engkau tidak mampu memberikan nafkah kepada istrimu, lalu engkau menikah lagi, gimana tanggung jawabmu? Karena menikah ini bukan bicara nafsu. Oh anak gimana kalau tidak tersalurkan nanti bisa berzina ini itu. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, punya kemampuan, bukan punya keinginan. Kalau bicara keinginan semua punya keinginan, tapi Rasulullah SAW berbicara bagi yang punya kemampuan. Falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu lebih membantu kita menundukkan pandangan, menjaga kemaluan.
Faman lam yastati, yang nggak bisa, punya kemauan dia, tapi dia nggak punya kemampuan. Punya kemauan tapi tidak memiliki kemampuan. Apa solusinya? Fa'alaihi bisiyam, puasa. Puasa. Itu solusi. Jadi ketika seorang suami tadi tidak mampu memberikan nafkah kepada istri yang pertama, lalu dia berdalih, anak takut berzina ini itu, mungkin lalu menikah lagi. Nggak seperti itu arahannya. Arahannya puasa. Kecuali engkau mampu, silahkan kalau mampu. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahi 2, 3, 4, silahkan. Taib. Kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau sekarang dia sudah menikah, dengan dalih tadi ternyata istri yang keduanya ini tidak menuntut nafkah. Kan ada yang seperti itu karena mungkin dia mampu ini itu, ya sesuai dengan kesepakatan. Cuma engkau juga perlu membuat kesepakatan sama istri pertama, gimana sekarang nih tentang pembagian harinya ya. Karena Berdalil dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bagus banget dalilnya gitu kan ya. Memang betul, ketika seorang berada di luar kota, dia tidak bisa menjumpai istri yang pertama, umpamanya dia sampaikan, kondisiku seperti ini, engkau mau terima aku? Ahlan wa sahlan. Tapi kalau sang istri enggak, aku ingin pembagian hari. Karena dulu kan satu istrinya, sekarang istrinya 2. Karena istrinya 2 sekarang, sang istri punya hak. Gimana sekarang? Hakku gimana? Oke, engkau di sana 6 bulan, di sana 6 bulan, di sini. Bisa seperti itu kalau bicara masalah orang berjauhan. Di sana sebulan, di sini sebulan, di sana setahun, di sini setahun. Atau sang istri menerima, enggak lah. Engkau di sana 6 bulan, mau di sini sepekan, tafadhol. Ini yang namanya kesepakatan. Tapi kalau hukum asalnya tetap harus sama. Keadilan itu dituntut. Namun karena kondisi, sang suami boleh membuat kesepakatan dengan calon istrinya. Sebelum menikah dia ngomong, aku kondisi seperti ini gitu loh. Maka Anda rasa kalau tadi sang suami memang sudah berada di tempat itu, tinggal dia sampaikan kepada istri 2 pilihan agar engkau bisa berlaku adil. Yang pertama, engkau bawa istrimu. Yang jauh ini, aku punya istri di sana, aku sekarang kalau harus pulang ke Jawa hanya bisa seperti dulu, mamanya 6 bulan sekali. Tapi kalau engkau mau, aku bawa engkau ke sana. Jadi bisa berlaku adil. Ini solusi. Kalau sang istri nggak mau, aku nggak bisa, maka sang suami tinggal sampaikan, kalau seperti itu aku juga nggak bisa, gimana solusinya? Apa pisah? Ya pisah. Daripada melakukan kezaliman, lebih baik berpisah. Namun tatkala ada kesepakatan, silahkan. Jadi kalau tadi berdalil dengan kisah Nabi Ibrahim, engkau nggak tahu apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim sama istrinya pada waktu itu. Mungkin yang dalam pandangan dia, oh cuma berpisah gitu loh. Tapi di situ ada kesepakatan-kesepakatan yang memang ya suami istri yang dilakukan di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari 1, Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak mampu berbuat adil, maka cukup 1. Jadi kalau engkau tidak mampu melakukan keadilan, maka cukup 1. Tinggal engkau lepas yang di Jawa, kau nikah sama yang sana, atau yang di Jawa engkau bawa, atau bikin kesepakatan sehingga engkau tidak akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat karena melakukan kezaliman. Apalagi tadi dikatakan hanya sekedar pembagian malam virtual aja, yang ngobrol sama istrinya ini itu mungkin yang diminta oleh istri pertamanya. Tapi intinya buatlah kesepakatan untuk damai. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakallah Ustaz. Baik, sudah ada panggilan berikutnya yang menunggu, Ustaz. Nah, tafadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Safa di Depok. Ya, silakan. Allah Ustaz, apa kabar? Ahlan wa sahlan, bikhair. Ana selalu lihat kajian antum terus. Masya Allah, barakallahu fikum Abu Safa. Terima kasih atas ilmu-ilmunya Ustaz. Saya mau nanya sebenarnya. Tafadhal. Nah. Saya ikut sunnah udah 3 tahun, 4 tahun terbelakang.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ya zaman jahiliyah dulu. Nah, anak masih abu-abu sekarang ingin menanyakan tentang dulu anak nikahnya di luar, istilahnya anak dulu berzina, Ustaz. Gitu. Ya dengan ada anak nikah sekarang sudah, jadi nikahnya itu udah hamil duluan istri anak gitu, Ustaz. Nah itu udah, sekarang anak udah anak 5. Saya mau pengen tahu, Ustaz, apakah saya harus nikah lagi untuk yang anak pertama ini, dan apakah nanti anak saya yang pertama ini nanti walinya gimana gitu. Saya selama ini masih abu-abu untuk hal ini gitu, Ustaz. Laki apa perempuan anak pertama? Anaknya perempuan pertama. Nah, barakallahu fikum Abu Safa. Itu aja, Ustaz. Iya. Selama ini saya masih abu-abu, belum gas banget gitu, Ustaz. Nah, barakallahu Itu fikum. aja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu berbuat salah. Itu sudah menjadi kodrat dia. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yang bertobat. Semoga Abu Safa kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan semoga Allah menerima taubatnya. Tapi bagaimana kondisi sekarang? Ketika orang dahulu nggak ngerti, nggak paham, ya jauh dari sentuhan agama, jauh dari pendidikan Islam, akhirnya dia berzina, lalu dia menikah. Apakah pernikahannya sah tatkala istrinya hamil dari hasil zina? Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Selama syarat dan ketentuan pernikahan itu terpenuhi, maka Anda melihat pernikahan itu sah. Dan ini mungkin madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pernikahan itu sah. Tinggal yang jadi masalah adalah apakah anak yang di luar nikah itu bisa dinasabkan kepada bapaknya. Jumhur ulama dari al-a'immal arba'ah, dari mulai al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat anak di luar nikah itu dinasabkan kepada ibunya. Jadi anak itu ikut nasab ibunya. Memang ada sebagian ulama, mungkin itu juga pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya tatkala perempuan itu memang bukan istrinya orang, perempuan itu gadis atau dia janda yang memang tidak memiliki suami, kemudian berzina, dan sang suami mengakui anak yang ada di perutnya itu adalah anak dia, bahwa dia bapak biologisnya, dia mengakui hal itu, maka sebagian kecil ulama berpendapat bisa dinasabkan kepada bapaknya. Tapi jumhur ulama berpendapat enggak, tetap dinasabkan kepada ibunya. Seperti itu, dan nasihat ana tatkala hendak menikahkan putrinya nanti, hendaklah berkonsultasi dengan pihak KUA, sampaikan kepada mereka sehingga nanti dapat arahan yang tepat ketika menikahkan putri bapak nanti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas hendaklah terus bertobat kepada Allah, meminta ampun agar akhirnya husnul khatimah nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Abu Safa di Depok. Sudah ada penelpon berikutnya menunggu, Ustaz. Nah, tafadhol. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan siapa di mana? Ya, Ana Mukhlis Mubarak di Cibarusah. Ya, silakan. Di mana? Di Bekasi. Bekasi, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan Ustaz. Mau bertanya Ustaz. Tafadhol. Naam. Yang pertama tentang keadilan masalah bermalam tadi. Antum suami keberapa? Suami keberapa? Antum punya istri berapa? 2 Ustaz. Alhamdulillah, mabruk, mabruk, mubarak antum namanya. Nah, Mengenai bermalam Ustaz. siap.
Kalau istri pertama anaknya 5, Ya. kemudian istri kedua anaknya 2 tapi anak bawaan. Siap. Apakah di istri pertama itu boleh 2 malam karena Anaknya 2. anak? Jadi istri yang kedua 5. cukup 1 malam saja. Apakah itu disebut adil atau tidak? Tunggu, gimana? Di istri pertama? 2 malam. Istri pertama karena ada anak, Nah, kemudian di istri pertama 2 malam. Baik, putus. terputus. Nah, Bolehkah Barakallahu fikum. berbeda bagian malam karena anaknya pembagian lebih malam banyak? anaknya beda gitu ya. Iya. Nah, iya. Jadi sebenarnya pembagian malam itu pembagian kepada istri, bukan buat anak. Pembagian kepada istri. Adapun kalau bicara bolehkah sekarang karena ini punya anak ya, anaknya 5 jadi 5 malam di sini, di situ 2 malam di situ, momennya seperti itu. Itu boleh-boleh aja asalkan ada kesepakatan. Jadi subhanallah jemaah. Ketika engkau, dan ini juga ya beratnya memang, kadangkala laki-laki ini kalau menikah lagi gitu ya. Ini anak soalnya anak sering dapat curhatan ya. Jadi panas kuping anak kalau dengar itu. Jadi ada di sini anaknya 5 gitu ya. Dia kan kalau ke tempat istri tua itu aduh ribut ya, anaknya banyak gitu kan. Tapi kalau ke tempat istri muda, wah alhamdulillah cuma berdua aja. Yang kadang-kala membuat dia jadi nggak adil nantinya gitu loh. Jadi kalau pembagian malam harus sama. Kalau bicara anak, ini bicara kebutuhan. Ada anak-anak yang perlu pendidikan dari ayahnya umpamanya. Kalau memang ayahnya mau ngajarin anaknya, tafadhol dia ke rumah istri pertama bukan untuk bermalam, tapi untuk ngajarin anaknya. Kalau bermalamnya tetap satu-satu. Namun kalau dia ingin membuat kesepakatan sama istri keduanya, dia mengatakan afwan karena anak ada anak 5 di situ, anak kayaknya di sana akan 3 malam di tempat anti 1 malam. Anti mau nggak? Biasanya kalau belum menikah nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Ya udah kalau memang nggak apa-apa nggak apa-apa. Kalau ternyata nanti sang istri kedua berubah pikiran setelah menikah, lalu dia menuntut, dia nggak punya hak menuntut, karena kesepakatan itu terjadi sebelum pernikahan. Menjadi syarat pernikahan tersebut. Baik, kalau kesepakatannya setelah nikah boleh bikin kesepakatan, namanya damai sekarang. Memang kan ribut macam gimana sekarang, anak mau di sana 2 malam di 1 malam, engkau mau enggak? Istri kedua mau enggak, anak enggak mau. Iya kok enggak mau, dipisah udah daripada anak zalim. Seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW ketika Saudah kan udah tua ya, akhirnya malamnya kan dihadiahkan ke Aisyah. Ya sudah, ini termasuk bentuk perdamaian. Jadi istri itu merelakan bagian dia, itu nggak apa-apa gitu loh, dia merelakan. Maka buat sang suami, tolong jangan sampai engkau menzalimin istri keduamu. Tinggal ngobrol sama istri kedua, duduk permasalahan seperti ini. Kalau dia menerima ahlan wa sahlan, kalau dia tidak menerima, maka engkau memiliki pilihan. Umpamanya sang istri kedua bilang, enggak bang, aku tetap semalam di sana, semalam di sini. Dan engkau nggak mampu karena memang harus ada yang dikerjakan di rumah istri pertama yang ngajarin anak ini macam-macam, tinggal engkau katakan ma'assalamah, mungkin kita sampai di sini aja ya. Itu bisa menjadi solusi. Yang penting jangan sampai seorang suami melakukan kezaliman. Insyaallah. Ada cerita nih. Tadi ana dapat cerita dari abah ana. Jadi di Jember sini, ini orang dulu meninggal namanya Pak Suroso, mungkin ya rahimahullahu taala. Dia punya istri 2. Dia kalau nggak salah pensiunan tentara atau apa, punya istri 2 dia. Sebenarnya tidurnya di musola, di langgar. Kenapa dia kalau ke rumah istri pertamanya ya mungkin dia mau jahit baju ini, dia tanya, istri keduamu ngapain? Kata dia. Sana berangkat ke sana, kata dia. Berangkat ke rumah istri kedua. Istri kedua, istri pertama ngapain? Kata dia. Sana berangkat. Akhirnya dia nggak kuat tidur di langgar, di musola, gak pulang ke rumahnya. Punya istri 2 tapi tidurnya di musola. Masya Allah ya. Mungkin ini termasuk solusi buat orang-orang yang gak bisa ke masjid, punya istri 2. Jadi insya Allah nanti lebih sering ke masjid ya. Barakallahu fikum. Barak.
Baik, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Mukhlis Mubarak di Bekasi. Ya, sudah ada panggilan yang masuk sepertinya. Terputus ya. Baik, kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui media, Ustaz. Nah, Dari saudara Riono Duyananto. Baik, panggilan masuk kami dahulukan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Nama saya Amalia dari Amerika Serikat di Minnesota. Masya Allah, jauh banget anti. Nah, jam berapa di Amerika sekarang? Alhamdulillah. Di sini pagi jam 8. Bentar. Masya Allah, Masya Allah. Nah, tafadhali. Ada Yusuf. Ya. Pertanyaannya, suami saya kan mu'alaf Ustadz. Terus keluarganya masih non-muslim. Nah, Saya tuh kalau saya berbicara tentang ada agama Islamnya gitu, ibunya kayak melengos gitu Ustadz, kayak kurang suka sama tema saya. Sementara saya tahu katanya kalau misalnya utamanya dakwah itu tauhid. Terus dari syekh di sini katanya saya juga suruh dakwahin. Tapi saya masih takut sama malu Ustadz. Itu bagaimana ya Ustadz? suami gimana suami? Islamnya suami gimana? Alhamdulillah beliau taat, sangat taat. Alhamdulillah. Beliau komitmen sama saya untuk sama-sama menjalankan sunnah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Beliau tuh kalau saya kasih penjelasan, beliau ngerti. Tadinya beliau belum begitu yakin Ustadz, tapi saya jelasin betapa ini agama kebenaran, kenapa ini benar. Terus seminar-seminar dari sini juga saya kasih tahu dari ulama ustadz-ustadz yang tauhid juga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Siap, Alhamdulillah. Barakallahu fiki. Ukhti Amalia. Nah, jadi ini pelajaran penting juga ya buat teman-teman yang menikah dengan non-muslim yang baru masuk Islam. Tolong jangan serta-merta menerima dia kecuali dia memang komitmen sama masuk Islamnya. Soalnya kadang-kala kan sekedar syahadat aja untuk dapat pengakuan dia itu muslim, dapat buku nikah, sekedar syahadat cukup. Memang secara hukum duniawi kita itu menerima keislaman seseorang dengan bersyahadat gitu. Tapi kan setelah berjalannya kehidupan kadang-kala kelihatan ternyata dia memang pura-pura Islamnya. Dia nggak sholat, mungkin dia masih ke tempat peribadatan yang dulu. Maka buat ukhti Amalia, yang pertama, kalau anti berpikir keluarga suami masih jauh dari agama Allah SWT, maka tugas anti untuk menyampaikan agama Allah ini. Anti harus belajar lebih dalam lagi. Kemudian bagaimana memulai dakwah itu juga dipelajarin. Bagaimana nih mertua. Kadang-kadang kan beberapa orang di sana itu nggak peduli sama agama. Bahkan ada yang berpandangan semua agama sama. Maka anti perlu masuk menceritakan tentang keindahan Islam. Sebelum menceritakan itu, tunjukkan akhlak anti. Bagaimana seorang istri itu memuliakan suaminya, memuliakan keluarga suami, dan membantu suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Soalnya di beberapa negara itu anak kalau sudah di atas 18 tahun ya udah lepas dia dari orang tuanya. Maka kita lihat di barat itu ada hari ibu. Mengingat ibu setahun sekali. Tapi tunjukkan anti kepada mertua anti bahwasanya semua hari itu adalah hari ibu. Bagaimana suami dibantu untuk berbakti kepada ibunya, memuliakan ibunya, dan sambil menyampaikan agama Allah ini kepada ibunya. Kalau dikatakan anti malu ya, anti mungkin takut nanti dibully macam-macam, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW sudah dibully. Resiko menyampaikan agama Allah ini besar. Anti tahu bagaimana Masyitah binti Fir'aun akhirnya dimasak hidup-hidup bersama anak-anaknya. Anti tahu bagaimana Sumayyah binti Khabbat akhirnya tewas ditusuk di kemaluannya karena tetap berada di atas la ilaha illallah. Maka nasihat anak buat anti, berusaha tetap
berdoa memohon kepada Allah buat mertua, buat keluarga agar mereka dapat hidayah, sambil anti menyampaikan perlahan-lahan tentang keindahan Islam. Yang pertama tentunya tentang la ilaha illallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari saudari Amalia di Amerika Serikat. Semoga bisa difahami dengan baik. Dan kami persilahkan penelpon yang sudah terhubung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari hamba Allah dari Riau, Pak. Ya, silahkan. Ya, Ustaz. Tafadhal. Naam. Ya, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ana mau tanya, Ustaz. Naam, silahkan. Saya pernah bertengkar dengan istri saya, Ustaz. Tengkar kecil lah. Dalam pertengkaran itu, saya ibarat kata-kata yang mengeluarkan kata-kata ocehan, Ustaz. Begini, Ustaz, kata ocehannya. Mau saya ini, Ustaz. Saya mengeluarkan kata-kata itu, Ustaz. Boleh nanti saya talak 3 kamu, baru kamu rasa. Waktu saya mengucap kata-kata tersebut, Ustaz, istri saya tidak mendengar kata-kata itu, Ustaz. Jadi apa talak saya telah jatuh atau belum, Ustaz? Tunggu, Bapak kan masih mengancam kan? Belum Belum, masih mengancam. masih mengancam. Iya. Nah, Yang dalam mengancam kata-kata itu sang istri saya tidak mendengar, Ustaz. nggak ada masalah. Artinya kan Bapak cuma mengancam, belum menjatuhkan talak kan? Belum. Belum, berarti belum jatuh talak itu. Belum, Pak. Itu masih ancaman, Iya, ancaman. masih bentuknya ancaman. Ya. Jadi Bapak belum mentalak karena kan Bapak tadi ingin membuat istri jadi takut gitu loh. Iya gitu, Ustaz. Iya, nggak masalah. Artinya Bapak belum menceraikan istri. Bapak masih mengancam istri, berarti belum jatuh talak. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Bapak. Ya. Cuma berusaha untuk kata-kata tolak itu tidak perlu dikeluarkan ya, kecuali memang setelah Bapak memikirkan apakah talak itu menjadi solusi atau tidak. Iya, makasih banyak, Ustaz. Barakallahu fikum, Bapak. Hayakumullah. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari hamba Allah di Riau. Ya. Selanjutnya dari saudara Ridwan. Saudara Ridwan tadi yang antum baca belum dibaca? Iya, Riono Duyananto. Panggilannya Ridwan. Bila di Jawa Barat, Ustaz. Nah, Masya Allah. Jadi bagus panggilannya, Ridwan. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suami wabarakatuh. istri sudah memiliki seorang anak laki-laki. Bertahun-tahun hidup terpisah di 2 provinsi yang berbeda. Dan suami tidak sempat pulang karena sibuk mengurus ibu yang sudah tinggal seorang diri dan tidak mungkin ditinggal karena kondisi yang sudah sakit-sakitan. Dan saudara si suami tidak ada yang bisa menemani si ibu. Suami tidak bisa bekerja karena ngurusin ibu sehingga penghasilannya tidak cukup untuk mencukupi keluarganya, ya. Dan baik, gimana ini? Nah, tunggu bentar. Iya. Ya, antum selesain walaupun jawabannya nanti nggak apa-apa. Iya. Sedangkan si istri ini enggan untuk hidup bersama si mertua, ibunya suami. Saat ibu si suami ini harus dirawat di rumah sakit, si istri bahkan mengajukan cerai. Si suami minta untuk ditunda dulu, bagaimana bisa bertemu terlebih dahulu. Namun si istri semakin lama semakin sulit untuk dihubungi. Adapun hubungan si suami dengan anak laki-laki tetap baik komunikasinya meskipun hanya melalui telepon atau chat saja. Mohon pencerahannya. Barakallahu fikum. Baik, ini ada line telepon. Baik, panggilan yang telah masuk kami persilahkan. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Dengan Pak Muklis Mubarok yang tadi, Ustaz. Oh iya, silakan Pak. Yang pertama, Ustaz, mohon kalau boleh diulang jawaban yang tadi, soalnya tadi jaringannya agak terputus. Nah. Yang kedua, Ustaz, mohon dijelaskan
keadilan itu dalam masalah selain bermalam apalagi Ustaz? Ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya. Ya, jawabannya tadi itu apa jawabannya tadi ya? Ya berkaitan dengan kesepakatan. Jadi Pak Muhlis bikin kesepakatan sama istrinya bahwasanya kalau bicara keadilan harus adil. Di sini mau anak 7, di sana anak 2, di sana nggak punya anak, tetap semalam sesuai dengan seperti itu. Namun kalau memang sebagai seorang suami dia melihat ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan terhadap anak-anaknya, dia bikin kesepakatan sama istrinya. Aku di sini semalam, di situ 2 malam. Karena aku harus mendidik anak-anakku, ya ada banyak hal yang perlu dikerjakan. Mau tidak? Ketika dia nggak mau, ya sudah, berarti nggak bisa dilanjutkan. Karena dia tetap harus melakukan keadilan. Tapi kalau dia mau dengan kondisi yang ada, alhamdulillah. Silahkan dijalani kehidupan ini. Kadang-kadang nanti sambil berjalannya waktu ada perubahan jadwal lagi ya. Penyesuaian. Tapi tetap harus ada kesepakatan. Itu yang pertama. Yang kedua kalau bicara adil itu dalam urusan bermalam dan dalam urusan nafkah. Pemberian kepada istri. Itu harus sama. Kalau bicara di sana punya anak, nafkah bukan buat istri, berarti buat anak. Jadi ketika kasih 1 juta itu buat istri, tapi buat anak anak kasih 5 juta. Ya di sini 6 juta, di situ 1 juta. Karena di sini cuma ada istri doang, di sana anak. Jadi nafkah itu buat anak gitu loh. Tapi kalau buat istri harus sama. Itu keadilan yang dituntut. Bermalam dan urusan nafkah. Barakallahu fikum. Baik, kita ke pertanyaan yang tadi. Pak Ridwan tadi. Pak Ridwan, ya subhanallah jamaah. Tajri riyah bima la tashtahis sufun. Kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Apa yang harus dilakukan? Ya harus dihadapi. Tadi sang suami merawat ibunya. Itu sebuah kemuliaan. Sebuah keagungan engkau sedang menuju ke surgamu insyaallah. Semoga Allah memudahkan hal itu. Amin. Kalau ternyata istri tidak mau diajak. Memang istri itu punya hak tempat tinggal. Tapi paling tidak yang bisa dilakukan oleh seorang suami ini, kalau sang istri memang nggak mau kumpul sama mertua, carikan rumah yang dekat sama mertua. Cari dekat sana. Sehingga sang suami bisa merawat orang tuanya dan 1 menit habis kita. Masya Allah. 1,5 menit ya. Nah, sampai mana sudah kita? Iya, dekat dengan rumah mertua. Iya, dekat sama mertua. Dia bisa merawat ibunya dan dia tetap bisa menjaga kondisi istri dan anak-anaknya. Dapat dua-duanya gitu loh. Tapi kalau tadi kayaknya sudah sulit ya sang istri gugat cerai ya. Mungkin sebelum terjadi perceraian, nasihat ana perlu ada mediasi. Mungkin dari pihak suami ke keluarganya istri. Mungkin ada titik temu, mungkin sang istri merasa nggak dikasih nafkah yang cukup sama suami ya. Nanti bisa dibicarakan ketika ada mediasi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan nasihat ana buat Pak Ridwan, teruslah berbakti kepada ibunya, tapi jangan sampai menzalimin anak-anak dan istrinya. Jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Baik pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang